Pemuda itu baru pertama kali naik pesawat. Namun dia tidak menyangka pesawat tersebut akan meledak, sehingga memberinya kesempatan untuk bertemu dengan Raja Neraka. Namun ketika dia pergi linglung, dia bertemu dengan neneknya. Nenek segera membiarkan cucunya masuk melalui pintu belakang. Dia juga memberinya kitab kehidupan untuk dibawa pulang. Lalu detik berikutnya, lelaki itu hidup kembali saat pesawat akan lepas landas. Saat dia terbangun, dia mengira itu semua hanya mimpi. Sampai dia melihat kitab kehidupan di depannya. Dia yakin bahwa pesawat ini akan meledak dalam 4 menit. Dia segera berdiri dan meminta pesawat berhenti. Tetapi semua orang tidak mempercayainya. Pramugari mengira pria itu hanya menyebabkan masalah. Lalu mereka memaksanya untuk duduk. Seorang pria di dekatnya bertanya kepada pemuda itu, "Apa kamu bilang pesawat ini akan meledak? Jadi apakah kamu punya bukti?" Saat itu, pemuda tersebut teringat bahwa sebelum ledakan, akan ada asap masuk ke dalam dan kemudian meledak. Namun alasan ini masih belum meyakinkan semua orang. Pada saat itulah laki-laki tadi berdiri dan berkata, "Masih ada waktu 10 detik lagi. Sampai tiba waktunya asap muncul. Jika memang ada asap, kita harus mempercayainya." 3, 2, 1. Semua orang melihat hal tersebut. Tidak ada waktu tersisa. Cepat buka pintu kompartemen. "Pak, kamu tidak diperbolehkan merokok elektrik di dalam pesawat." "Oke." Semua orang melihatnya, "Ini hanya kesalahpahaman. Silakan kembali ke tempat dudukmu. Pesawat akan lepas landas." Melihat semua orang begitu keras kepala, pemuda itu tidak mau memperdulikan mereka lagi. Dia pergi ke pintu dan ingin membukanya. Para pria ingin menghentikan bocah itu. Tapi hasilnya mereka bertiga terseret keluar. Begitu pesawat terbang ke udara, pesawat itu meledak. Baru pada saat itulah pria itu percaya bahwa perkataan anak laki-laki itu benar. Usai berbicara, dia langsung memberikan kartu nama kepada pemuda tersebut. "Katakan padanya, untuk meneleponku kapanpun dia membutuhkanku." Saat ini anak laki-laki itu sangat terkejut. Tanpa diduga, orang yang dia selamatkan adalah miliarder Long Tan. "Jadi bukankah aku akan menjadi kaya di masa depan?" Setelah berbicara, dia bergegas pulang. Dia ingin memberitahu istrinya kabar bahwa dia beruntung bisa selamat. Namun ketika dia membuka pintu, dia menemukan istrinya sedang berselingkuh. "Aku tidak tahu jaringan apa itu. Menjualnya ke Tan Chow juga tidak mungkin. Kecelakaan pesawat tidak menyebabkan kematian bagimu. Orang tidak berguna sepertimu. Hidup hanya tentang makan dan tidur. Kamu lebih baik mati saja." "Tidak apa-apa, kali ini pasti akan berhasil. Apakah tidak ada waktu lain?" "Jadi kalian berdua sudah merencanakannya." "Itu benar, aku menjualmu, aku akan menghentikan pengobatannya." Jadi ayah dan anak, satu orang meninggal, dan satu orang lagi tidak dapat kembali ke Longgiang. Tidak ada orang lagi yang menghalangi. Aku akan bisa hidup bahagia bersama Min Fuong Ngok. Dia adalah putri kandungmu. Memangnya kenapa dengan anak perempuan kandung? Dia hanya sakit dan membuang-buang uangku. Dia lebih baik mati saja." Anak laki-laki itu tidak percaya bahwa istrinya akan berkata seperti itu. Lalu dia menandatangani kontrak perceraian di sana. Ketika dia dalam perjalanan ke rumah sakit untuk menjenguk anaknya, dia menemukan ada beberapa pria sedang menggoda seorang wanita. Tiba-tiba buku kehidupan di tangannya memancarkan cahaya. Ketika pemuda itu melihatnya, dia menemukan bahwa arteri karotisnya mengalami pendarahan dan mati. Demi menyelamatkan wanita tersebut, pemuda tersebut segera mengambil batu dan memukul pria jahat itu. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Pada saat itulah pengawal wanita itu tiba. Melihat mereka memanggil wanita itu Nona Besar, pemuda yakin bahwa apa yang dikatakan neneknya tidak salah. Buku kehidupan ini benar-benar dapat membantunya sukses. "Aku tidak berharap akan menyelamatkan orang yang banyak uang." Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai putri miliarder Longgiang. Kemudian wanita itu berkata, "Aku ingin tahu, apakah kamu bersedia menikah denganku?" "Nona Giang, kamu adalah keindahan nomor 1 di kota Longgiang. Bahkan kamu juga putri seorang miliarder. Pria yang pernah menikah sepertiku tidak akan layak untukmu." "Tidak apa-apa, kamu telah menantang bahaya untuk menyelamatkanku. Teruslah jaga aku seperti ini. Jadi aku bisa membalasmu dengan tubuhku sendiri. Kalau aku ada waktu luang, ayo kita ambil surat nikah." "Nenek, apakah kejayaan akan datang padaku? Miliarder itu berjanji akan membayarnya. Apapun permintaan yang kamu miliki."
Aku dapat mengabulkannya. Sekarang putri miliarder itu ingin menikah dengannya. Untuk membuat sang pria mempercayainya, wanita tersebut langsung menelepon ayahnya. Ayah, aku sudah menemukan pasangan hidup yang cocok. Namun ayahnya seperti tidak puas. Masalah pernikahan tidak bisa dianggap sebagai permainan. Dan hal tersebut membuat penyakit jantung ayahnya kambuh lagi. Karena hal tersebut, wanita itu meminta pria itu meninggalkan nomor teleponnya. Dan dia segera mengunjungi ayahku. Saat ini, pemuda itu berkata pada dirinya sendiri, dengan statusku yang seperti ini, bagaimana aku bisa menjangkau putri seorang miliarder? Namun siapa sangka, ketika pemuda itu memasuki kamar rumah sakit, dia melihat perawat sedang melepas selang pernapasan anaknya. Pemuda itu bergegas turun tangan. Pada saat itulah mantan istrinya datang. Ternyata biaya rumah sakit putrinya belum dilunasi. Sekarang kita sudah bercerai. Aku tidak lagi membutuhkan anak. Tentu saja selang pernapasannya harus dilepas. Kalau tidak, bukankah akan membuang-buang uang? Jika kamu ingin menyelamatkan putrimu, pergilah dan bayar tagihan rumah sakit. Pada saat ini, anak laki-laki itu bingung mencari uang untuk biaya rumah sakit. Tiba-tiba dia teringat kartu nama yang diberikan miliarder itu. Halo Tuan Giang. Kamu akhirnya menjawab telepon. Aku ingin meminjam 100.000 yuan darimu. Aku sangat membutuhkannya sekarang. Bisakah kamu meminjamkannya kepada aku? Terima kasih Pak, aku di rumah sakit Long Giang. Oke, ya, baiklah, Jenderal Giang akan segera mengirim seseorang untuk memberiku uang. Kamu pasti berbohong, perawat, lepaskan saja selangnya. Tunggu, aku membayar biaya rumah sakit Putri Lem Hao. Gesek kartunya, Lem Hao, kamu punya uang untuk mengundang aktris untuk berakting. Kamu telah membuang uang untuk pengobatan putrimu sendiri. Nona, apakah aku aktris yang baik? Cukup gesek kartu dan kamu akan tahu. Pria seperti kamu memang tidak ada harapan. Semua tagihan rumah sakit putrimu ditanggung oleh istrimu. Sekarang kamu menempel pada wanita kaya itu. Kamu seorang pria yang tidak tahu malu. Wanita itu tidak punya uang untuk membayarnya. Aku mendapatkan semua uang itu dengan susah payah. Dia malas dan serakah. Lem Hao, gaji bulananmu saja hanya puluhan ribu yuan. Aku bahkan tidak tahu cara membelanjakan uangmu itu. Aku menikah denganmu bahkan tanpa cincin emas. Mengapa kamu masih berani mengatakan aku terlalu malas bekerja? Karena kamu sendiri miskin dan tidak bisa menghasilkan uang. Kamu tidak punya kemampuan. Apakah kamu ingin istrinya mencari uang untuk menghidupi keluarga? Bagiku Lem Hao memiliki kekuatan besar. Jadi aku akan dengan senang hati membelanjakan uang untuknya. Aku tahu kamu tidak bisa makan anggur. Jadi kamu bilang anggur hijau baik-baik saja. Aku akan melihat bagaimana Lem Hao menempel pada wanita kaya itu. Aku sangat ingin melihat wajahnya yang dipermalukan. Karena dia tidak menggesek uang. Kartu ini tidak dapat diidentifikasi. Bagaimana mungkin? Gesek kartu gagal. Giang tikam. Apa yang terjadi? Melihat hal itu, pria itu segera mengolok mereka. Dia juga mengatakan bahwa selama pria itu berlutut dan menjilat sepatunya hingga bersih, dia bisa memberinya 100.000 yuan untuk tagihan rumah sakit. Anak laki-laki itu tidak punya pilihan selain membungkuk dan berlutut. Namun wanita itu menghentikannya. Perawat di dekatnya ternyata berhasil menggesek kartu itu. Tadi hanya karena sinyalnya buruk. Perawat juga mengatakan, ini adalah kartu VIP yang paling kuat. Hanya ada satu di dunia. Lem Hao, yakinlah, putrimu juga putriku. Bawa Lem dari Hanoi ke kamar VIP rumah sakit. Ada cukup banyak lalat di sini. Mereka agak mengganggu. Kamu, siapa yang kamu bilang lalat itu? Sepertinya kamu mengenalku dengan sangat baik. Kenalilah dirimu sebagai lalat yang mengganggu orang lain. Lem Hao, setelah melihat istrimu aku menjadi tahu. Pasti kamu melalui banyak penderitaan. Apa katamu? Lihatlah wajahmu, berusia 27 tahun tetapi terlihat seperti berusia 47 tahun. Berapa penghasilanmu sebulan? Apa itu hubungannya denganmu? Aku lupa memberitahumu, Lem Hao dan aku akan menikah. Aku adalah istri barunya. Setelah melihatmu, aku merasa aku adalah perwujudan kesempurnaan. Oke, tapi aku tidak mengerti, mengapa kamu menginginkan orang tak berguna itu? Mengapa orang kaya sepertimu ingin bersama pria miskin? Atau apakah kamu hanya aktris yang dibayar olehnya? Berbicara omong kosong seperti itu. Kamu memang benar-benar tidak punya otak. Apa katamu? Aku bilang kamu tidak punya otak.
Apakah menurutmu seorang aktris dapat membayar kamar VIP di rumah sakit? Entah itu asli atau palsu. Orang sepertimu tidak perlu membuktikannya. Itu hanya membuatku merasa lebih buruk. Lem Hao, ayo pergi. Berbincang dengan orang yang seperti ini. Aku khawatir kecerdasanku akan menurun. Apa? Begitu keduanya keluar, wanita itu menarik tangan laki-laki itu. Lalu dia membawa laki-laki itu mengunjungi ayahnya. Sebelum masuk ke dalam, wanita itu memberitahunya, karena ayahnya tidak menyukainya, dia pasti tidak setuju untuk menikah. Jadi aku akan mengatakan bahwa aku hamil. Aku akan membuatnya mustahil untuk menolak. Ayo kita masuk, ayah. Jika ayah tidak setuju, aku saat ini sedang hamil. Nasi telah menjadi bubur. Ayah harus memeriksa, siapa laki-laki yang berani menghamilimu.